Bahkan ya sesudah COVID full WFH misalnya. Beberapa perusahaan kan sebenarnya juga punya fleksibilitas. Adik-adik ya Gen Z ini milenial punya kompetensi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Mau dari rumah, kemudian dari kantor, kemudian apakah ada juga orang bicara flexible hour, ya. Kemudian apakah 4 hari seminggu, 5 hari seminggu. Betul. Bagi saya itu satu sisi lebih kepada teknikal sebenarnya. Adik-adik ya Gen Z ini milenial punya kompetensi. Itu yang lebih penting sebenarnya. Dan kompetensinya itu sesuai dengan yang future. Tadi kan saya baru bicara tadi misalnya dalam kebutuhan short term ya. Short term. Kalau future itu kan kita bicara digital talent. Gitu ya. Kita berbicara green workers. Ya. Nah, kalau mereka itu ya punya kompetensi, beberapa perusahaan kan sebenarnya juga punya fleksibilitas. Gitu ya. Bahkan kalau kita lihat saya punya teman misalnya di Amerika, bahkan ya sesudah COVID full WFH misalnya, ya, karena itu lebih kepada selama mekanisme cara kerja terjadi meeting bisa progres tiap hari itu nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi yang lebih penting sebenarnya isu kompetensi, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dari industri itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi Kemenaker nggak lebih masuk ke itu kompetensi ya, ketimbang sistem itu tadi? Sistem itu nanti tentu akan ada domain yang sifatnya bipartit ya, kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan dalam bentuk ya PKB dan seterusnya. Kalau Kemenaker tentu memastikan jaminan sosial, ya, social security-nya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang kemudian mereka bekerja, tapi kemudian hak-hak dia, norma kerja, norma terkait dengan keselamatan kerja itu kemudian tidak diterapkan oleh perusahaan. Nah, soal kompetensi, kan sekarang semuanya ngomong digital, kemudian AI lah segala macam, generative AI. Kita belum ke sana ya? Secara fokus memang belum, tapi tetap menurut kami harus ada ya bagian dari kementerian ini yang juga sudah mulai menyuarakan ke sana. Jadi saya memang kita punya badan riset dan pengembangan Unilubis ya. Saya juga sudah sampaikan ya, kita dari kementerian ini sudah mulai memberikan direction future ya. Jadi harus ada kita semacam outlook tenaga kerja Indonesia ke depan gitu ya. Ya, walaupun itu belum menjadi fokus kita ya. Ada hal yang sifatnya itu basic. Tadi basic itu norma Uni. Ada tentu pemerintah punya yang sifatnya itu adalah rekomendasi. Ya, artinya ya ini sesuatu nggak perlu perusahaan itu dia membuat riset sendiri terpisah. Pemerintah lah perannya di situ untuk come up dengan pilot project, memberikan lesson learn dari tempat lain, best practice. Jadi dua itu akan ada. Nah, jadi kalau yang basic kita masih bicara norma nih ini sekarang. Kalau yang tadi saya katakan ini penting. Jadi kita perlu juga memberikan wake up call ke perusahaan-perusahaan bahwa pekerja itu sekarang shifting, gitu ya. Mereka punya sebuah interest yang berbeda, gitu ya. Ketertarikan, interest, style, culture yang berbeda, gitu ya. Kan ujungnya kita tetap bicara produktivitas, inovasi dan seterusnya. Kalau mereka ingin mendapatkan maksimal di situ ya mereka harus creating culture, physical ataupun non physical yang memang memicu ya, pekerja itu untuk memberikan yang terbaik. Kenapa kami melihat bahwa gerakan produktivitas itu segera harus kita launching? Karena memang kita sering bicara terkait tentang intervensi teknologi, high tech macam-macam, tapi kita lupa measure pra dan paskanya, pre and post. Nah, kalau nanti kita sudah gulirkan ini, jadi tetap kacamata kita itu adalah productivity. Ya, jadi sebelumnya seperti apa produktivitas kita? Kemudian kita mau intervensi apapun teknologi tak masalah, selama itu kemudian memang ya secara evident teknologinya produktivitasnya naik. Unfortunately kami punya data history dari sekian tahun, ternyata banyak intervensi kita itu total productivity factor-nya malah turun. Nah, ini yang menjadi warning buat kita. Gitu. Jadi tetap apapun welcome ya, teknologi itu kan hadir untuk
memudahkan kita bekerja, meningkatkan output dan seterusnya, tapi semua itu harus terukur. Nah, ukurannya itu apa? Yang menurut saya yang paling simple dan kemudian itu lebih mudah dan memang itu menjadi best practice di dunia, ya basisnya adalah total productivity atau productivity, partial productivity. Itu yang nanti akan kita kenalkan nanti.